mereka bisa tahu pada saat mereka berinvestasi di Indonesia, mereka bisa berinvestasi masuk, mereka juga apabila ingin mengambil keuntungan, mereka bisa keluar juga pada saat knowing bahwa likuiditas kita adalah likuiditas yang ada, karena harga-harga yang dibentuk adalah harga-harga yang murni dari demand dan supply. Karena harga yang tinggi pun adalah yang wajar. Kita bisa lihat perbandingan, misalnya contohnya Tesla, itu valuasinya PE-nya itu jauh di atas perusahaan-perusahaan yang sudah, perusahaan-perusahaan kendaraan motor yang sudah exist sebelumnya. Valuation-nya is very very high gitu. That's fine. Sama juga di kita. Selama valuation-nya very very high, I think that's okay. Selama memang pembentukan harga pasarnya adalah pembentukan harga pasar yang baik dan benar. Nah, oleh sebab itu sekarang peran tentunya dari OJK, dari bursa, dari KSE, dari KP, dan dari kita semua ini menjadi sangat penting karena kita punya kepentingan yang sama, bagaimana bursa kita ini tumbuh tidak hanya dari segi market cap tapi juga dari kualitas dari bursa kita ini adalah kualitas yang baik dan benar. Nah, oleh sebab itu kami melihat justru dengan adanya perkembangan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini menjadi momentum yang sangat baik untuk kita meningkatkan sekarang kualitas, transparansi, akuntabilitas dari bursa kita. Yang memang saya bilang is long overdue. Yang mesti memang kita sudah lakukan dari terlebih dahulu. Tetapi it's okay, ya, sekarang kita akan lakukan dan saya sangat meyakini dengan tim yang ada, dengan Ibu Fredrika, saya biasa panggil Ibu Kiki nih, jadi biasanya Ibu Kiki dengan Pak Hasan juga, Pak Jeffrey dan juga Pak Iding, Pak Samsul, saya yakin bursa kita akan menjadi bursa yang lebih baik dan kepercayaan kepada kita, kepada bursa kita akan lebih meningkat dan saya meyakini ke depannya para investor dalam maupun luar negeri mempunyai penilaian yang positif bahwa justru inilah momentum kita menjalankan hal yang baik dan yang benar dan mengakselerasi yang memang mestinya kita lakukan. Mungkin saya tidak go into details karena nanti tentunya Ibu Kiki yang akan yang sebenarnya sudah disampaikan beberapa hal yang sangat-sangat positif yang memang itu bukan hanya harapan dari indeks luar negeri, MSCI dan lain-lain, tapi ini sebenarnya adalah harapan dari para investor dalam dari dalam dan juga luar negeri. Dan langkah-langkahnya tadi disampaikan dan mungkin dalam kesempatan ini saya yakini Ibu Kiki dan juga Pak Jeffrey juga Pak Hasan akan lebih memaparkan lebih detail sehingga ini akan lebih menimbulkan kepercayaan, keyakinan, confidence kepada pasar modal kita ke depannya. Dan kami di Danantara tentunya akan mendukung penuh kegiatan dan inisiatif yang akan diluncurkan dalam waktu dekat ini karena kami tahu kami di Danantara juga mempunyai kepentingan yang sangat besar terhadap pasar modal kita. Karena di Danantara badan usaha milik negara yang berada di bawah Danantara itu kontribusinya hampir 30% dari total market kapitalisasi di pasar modal kita. Jadi kepentingan kami juga sangat besar bagaimana bersama-sama menjaga dengan SRO yang ada ini dengan OJK agar pasar modal kita adalah benar-benar pasar modal yang mencerminkan valuasi, yang mencerminkan keadaan dari perusahaan-perusahaan kita ini secara benar, secara baik sehingga memberikan persepsi yang positif terhadap kita semua. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan saya juga mengucapkan terima kasih tentunya kepada selama ini dukungan dari para asosiasi, dari bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memberikan yang telah selalu bersama-sama dengan pasar modal kita karena ya inilah yang memang yang harus kita selalu jaga dan kita yakini sekarang total investor kita akan terus meningkat dan tentunya peningkatan itu terus harus kita jaga ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf, mungkin saya kalau diperbolehkan ada izin terlebih dahulu karena kebetulan ada acara yang mesti saya buka juga hari ini. Gitu. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu mungkin bisa foto bersama terlebih dahulu. Kami persilakan Bapak Ibu untuk melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Boleh dari depan terlebih dahulu Bapak Ibu. Selanjutnya boleh pose mengepalkan tangan Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Rosan Roslani pada sore hari ini. Baik, tadi Pak Rosan kan baru kasih pembukaan. Ya, padahal kita semua di sini tuh pengen dengar dari Danantara tuh apa sih Pak Pandu yang mau dilakukan terhadap apa support ya terhadap pasar modal Indonesia. Dari mulai dibentuk kan luar biasa tuh ya. Jadi waktu itu sempat diskusi sama Pak Pandu cukup dalam ya waktu itu di OJK ya Pak Pandu ya. Tapi mungkin juga harus di-share ke teman-teman semua di sini. Silakan Pak Pandu. Baik, terima kasih. Di sini kami di Danantara Investment Management, kebetulan tugas kami salah satunya adalah melakukan investasi baik direct, indirect, baik di publik termasuk di private market. Salah satu juga yang kami sudah bicarakan dari awal baik dengan OJK dan Bursa bahwa kita akan menjadi active participant di pasar modal Indonesia baik di bond market dan di public equity market. Mirip dengan para investor-investor yang ada hadir di sini, kita menjadi active market participant. Jadi bisa saya lapor juga Bu Kiki, kita sudah dari akhir Desember sudah mulai berinvestasi, sudah nambah setiap hari kita investasi, termasuk di 3 hari terakhir di minggu ini kita setiap hari berinvestasi melalui manajer investasi yang sudah kami tunjuk. Jadi memang strategi awal kita 6 bulan ke depan ini kita melalui manajer investasi. Memang tidak langsung, ini kenapa? Karena kami juga ingin crowd in para pemain yang ada. Dan jumlahnya memang signifikan, tapi ya kita juga membeli arahan dari kami kepada manajer-manajer investasi yang kami tunjuk, tolong dibeli saham yang memiliki good growth, good fundamental, good liquidity, itu juga sangat penting, dan juga make sure it has good cash flow. Jadi saya balik kepada satu, it has to have very good liquidity, ini sangat penting. Kedua, it has to have a very good business. Dan ketiga, it has to have a very good fundamental. Ini penting karena tetap di Danantara kami harus bisa mempertanggungjawabkan investment yang akan kami lakukan. Dan ini akan terus. Minggu depan pun, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kami akan berinvestasi masuk ke pasar modal. Nah, menurut kami, there is good value. Di ekonomi di Indonesia berjalan dengan baik. Tapi most important, we find very good value in a lot of the businesses yang sudah kita identifikasi untuk beli. Jadi ini penting karena memang besok kita jam 9 pagi kan udah buka pasar. We are active participant in the market, Bu Kiki. Jadi mungkin untuk tahun ini bisa dibilang dari pendanaan Danantara setengah akan masuk ke public market, di mana sebagian besar tentu akan di Indonesia,
karena kami bisa invest di luar juga Pak Bu, tapi kita akan melihat Indonesia, keberpihakan kepada Indonesia. Tapi saya ulangi lagi, kita akan melalui manajer investasi yang ada, kita juga akan ada arahan bahwa kita ingin masuk ke saham-saham yang tadi saya bilang tadi, good liquidity, good fundamental, and good value. Ini juga penting. Jadi ini mungkin satu aja yang bisa saya sampaikan dari sisi Danantara, karena kami sudah mulai aktif dari akhir Desember tahun lalu di pasar modal Indonesia. Terima kasih Bu Kiki. Terima kasih Pak Pandu. Tepuk tangan buat Pak Pandu. Baik. Berikutnya saya akan menyampaikan beberapa hal dari OJK. Hari ini saya hadir bersama Pak Hasan Fauzi. Mungkin teman-teman media, pastinya teman-teman media mengikuti ya bahwa pada hari Jumat lalu Pak Ketua OJK Bapak Mahendra Siregar, Bapak Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Pak Mirsa Aditya Suara dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Derivatif dan Bursa Karbon Pak Inano Jayadi mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral beliau bertiga, dan kami sangat menghormati dan mengapresiasi keputusan yang beliau bertiga ambil. Namun kami menyadari bahwa dengan mundurnya 3 anggota Dewan Komisioner OJK tersebut, banyak kemudian dari market bertanya ya, terutama juga dari media, dan mungkin khawatir dan sebagainya. Tapi pada kesempatan yang sangat baik ini saya menyampaikan bahwa tidak sampai 24 jam sudah ada pejabat sementara untuk ketua, yaitu saya, dan juga merangkap sebagai wakil ketua, dan juga Pak Hasan Fauzi dalam mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan dikuatkan di Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023. Pak Hasan ditunjuk sebagai pejabat sementara untuk Kepala Eksekutif, Pengawas Pasar Modal, Derivatif dan Bursa Karbon. Jadi tidak ada kekosongan kepemimpinan lebih dari 24 jam. Itu yang ingin saya sampaikan, sehingga kita memastikan bahwa seluruh tugas pokok fungsi dari OJK berjalan dengan baik ya. Dan Sabtu Minggu ini kami masuk ya untuk bisa melakukan hal-hal yang dirasa perlu untuk meningkatkan confidence market dan sebagainya. Kita lakukan Sabtu Minggu ini, saya dan Pak Hasan nggak istirahat sama sekali untuk melakukan hal-hal yang diperlukan ya. Mungkin bertanya-tanya kenapa saya, kenapa Pak Hasan gitu ya. Karena kalau kita melihat kan kemarin isunya undurnya rekan kami bertiga karena ada di market hari Kamis dan Jumat, sehingga akhirnya saya dan Pak Hasan yang kemudian di rapat anggota Dewan Komisioner sepakat untuk menunjuk saya sebagai pejabat sementara ketua dan waka, dan Pak Hasan sebagai pejabat sementara KIPMDK. Karena kebetulan pasar modal ini sudah rumah kami berdua ya Pak Hasan ya. Juga Bapak Ibu nih sahabat-sahabat saya yang lebih dari 20 tahun nih, dari saya bisa bilang wajah Bapak Ibu nggak berubah loh teman-teman saya ini ya. Kita menua bersama ini ya. Jadi senang sekali saya ketemu lagi, tapi mungkin dalam suasana yang kita semua harus sama-sama seriusi ya untuk bisa bagaimana kita bersama-sama meningkatkan integritas pasar modal, melakukan reformasi integritas di sektor pasar modal yang kita cintai bersama. Saya mungkin sejak lulus kuliah ya langsung kerja di Bursa Efek Indonesia. Pak Hasan juga lulus kuliah langsung kerja di KP ya Pak ya. Waktu itu masih di KDEI, akhirnya pecah jadi KSI, dan KSI lama banget ya berarti ya. Dan kemudian alhamdulillah saya juga kemudian pernah menjadi direktur utama di KSI juga, dan pernah jadi seperti Bapak Ibu direktur utama di perusahaan sekuritas ya. Jadi karena itu kita nggak bisa mengelak ya Pak Hasan ya. Akhirnya diminta untuk pejabat sementara, dan insya Allah tidak usah khawatir Bapak Ibu ya. Kita sama-sama lah kita memahami permasalahannya, dan kita sama-sama mencari jalan keluar untuk bisa bersama-sama meningkatkan atau melakukan reformasi integritas di sektor pasar modal. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kami hormati dan banggakan,
OJK bersama dengan Self Regulatory Organization, bersama dengan Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, kita menyampaikan komitmen untuk melakukan bold and ambitious reforms di pasar modal Indonesia. Sesuai dengan best practices dan juga tentu saja memenuhi ekspektasi dari global index provider. Kami di sini menyiapkan 8 rencana aksi ya untuk percepatan reformasi integritas di pasar modal Indonesia. Mungkin bisa ditayangkan. OJK berkomitmen bersama dengan pemerintah dan stakeholder berkomitmen untuk terus memperkuat reformasi struktural pasar modal Indonesia. Kami berharap pasar modal Indonesia ya semakin kredibel dan investable sehingga memberikan dukungan optimal bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. 8 rencana aksi yang kita susun ya, ini kita kelompokkan menjadi 4 cluster gitu ya. Yang pertama adalah untuk kebijakan baru free float. Kemudian yang kedua adalah untuk transparansi, kemudian klaster tata kelola dan juga enforcement, dan juga sinergitas. Rencana aksi yang pertama ini menjadi diskusi kita beberapa waktu ini, sangat hangat diskusinya, bahwa OJK dan SRO akan menaikkan batas minimum free float emiten menjadi sebesar 15%, ya, meningkat dari ketentuan yang saat ini 7,5%. Pasti teman-teman dari asosiasi broker dan lain emiten terutama juga mempertanyakan berapa lama gitu ya. Ya, kita tentu saja kita ada stagesnya. Nanti mungkin secara lebih spesifik dapat disampaikan lebih lanjut. Dan kemudian untuk perusahaan yang IPO baru ya bisa kita tetapkan langsung 15% gitu ya. Karena kalau sudah lama ya butuh waktu, tapi kalau yang baru kita nanti akan tetapkan 15%. Hal ini dimaksudkan agar ketentuan free float di Indonesia selaras dengan standar global. Adapun peningkatan kebijakan baru free float ini akan kita tetapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama dari sekarang. Saat ini sudah ada ketentuan peraturan yang juga bisa menjadi langkah strategis bagi emiten atau perusahaan tercatat untuk bisa menaikkan free float ya. Misalnya bagi emiten atau perusahaan tercatat dapat melakukan aksi korporasi, bisa melakukan right issue, HMETD, non-HMETD, dan juga melakukan ESOP dan MSOP. Ini banyak sekali menjadi pertanyaan, jadi ini langsung kita jawab di sini. Kemudian bagi pemegang saham emiten atau perusahaan tercatat juga bisa mendukung peningkatan free float melalui tindakan berupa penawaran umum oleh pemegang saham, divestasi oleh pemegang saham, dan konversi dari kepemilikan dalam bentuk scrip ke scripless atau nanti dematerialisasi. Dalam kebijakan baru free float tersebut berlaku untuk emiten yang melakukan IPO, sedangkan tadi ya bagi emiten yang existing akan diberikan masa transisi. Jadi Bapak Ibu juga ini juga banyak menjadi pertanyaan. Jadi tidak serta-merta kami akan memberikan masa transisi dengan stages tertentu. Kemudian bersama dengan pemerintah ya, OJK dan SRO akan melakukan penguatan peran investor institusi domestik serta perluasan basis investor baik domestik maupun asing. Karena sebagaimana kita ketahui bersama kemarin pemerintah ya, kita kemarin ya baru melakukan press conference juga bersama Pak Menko, Pak Rosan juga, Pak Menkyu, kemudian dari Danantara, dari ya Pak Mensesnek itu juga hadir, itu menyampaikan komitmen bersama dukungan terhadap industri pasar modal dengan memperbarui ya berbagai limit ya seperti di asuransi dan dana pensiun yang dimiliki oleh pemerintah untuk bisa berinvestasi di pasar saham, tentu saja sesuai dengan praktik manajemen risiko yang baik dan tata kelola yang baik. Termasuk komitmen Pak Pandu ya, langsung ya. Nah, makanya kita undang Pak Pandu hari ini. Tapi ini sesuai wishlist kan Pak Pandu ya. Kemudian yang berikutnya nih, kategori yang kedua, transparansi. Ini juga sesuatu yang menjadi diskusi atau menjadi concern lah lebih tepatnya. Pak Pandu juga berapa kali menyampaikan ini ya Pak Pandu ya.
transparansi atas ultimate beneficial ownership atau UBO, kita biasanya nyebutnya UBO, di mana kita akan terus mendorong penguatan transparansi UBO ini dan penguatan keterbukaan afiliasi pemegang saham. Dengan langkah-langkah yang kita ambil tersebut, ya, harapannya akan meningkatkan kredibilitas dan juga investability atau daya tarik investasi melalui pengaturan yang tegas berdasarkan best practice internasional. Kemudian yang ketiga adalah terkait penguatan data kepemilikan saham. Ini kita lihat, OJK akan memerintahkan KSEI untuk melakukan penguatan data kepemilikan saham sehingga lebih granular dan juga tentu saja reliable. Antara lain dengan mendetailkan klasifikasi subtipe atau investor dengan mengacu pada best practices global. Ini tentu saja juga sesuai dengan ekspektasi yang disampaikan oleh MSCI kepada kita. Kami sudah berdiskusi juga dengan Pak Samsul ya di KSEI beserta seluruh jajaran, dengan Pak Jeffrey dan juga teman-teman SRO semua, bahwa ini akan dilakukan dalam waktu dekat. Itu. Kemudian penguatan ketentuan disclosure pemegang saham emiten dan perusahaan tercatat. Selanjutnya atas data tersebut KSEI akan menyampaikan kepada bursa untuk dilakukan publikasi melalui website Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang berikutnya kategori tata kelola dan investment, mungkin slide-nya lagi. Ada 3 rencana aksi. Yang pertama adalah ini rencana aksi keempat ya kita sebutnya demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Ini sesuai dengan amanat undang-undang di mana kita juga berkomitmen untuk melanjutkan demutualisasi Bursa Efek dalam rangka peningkatan governansi dan juga mengurangi konflik kepentingan. Di dalam Undang-Undang P2SK disebut bahwa dibuka agar supaya pihak lain ya selain perantara pedagang efek bisa menjadi pemegang saham Bursa Efek dalam rangka penguatan governansi dan juga mitigasi, mitigasinya misalnya benturan-benturan kepentingan tadi, serta peningkatan independensi, transparansi, dan tentu saja efisiensi pelaksanaan kegiatan di Bursa Efek. OJK akan terus melakukan pembahasan bersama dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan maupun dengan Bursa Efek Indonesia itu sendiri tentunya dalam rangka persiapan implementasi demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang kelima, rencana aksi yang kelima, penegakan peraturan dan sanksi atau enforcement. Ini juga terus kita sampaikan dengan tegas bahwa kita akan melakukan penguatan enforcement atas berbagai pelanggaran hukum di pasar modal secara tegas dan berkelanjutan. Contoh yang utama yang akan kita lakukan enforcement penguatan adalah manipulasi transaksi saham atau bahasa istilahnya tuh teman-teman wartawan suka pakai goreng-menggoreng gitu ya, dan juga informasi yang menyesatkan. Ini kasihan terutama untuk investor-investor retail kalau ada orang yang suka memberikan informasi menyesatkan, ini juga ada pasal-pasal yang kita gunakan untuk enforcement. Kemudian rencana aksi yang keenam adalah penguatan tata kelola emiten. Ini juga sangat penting, antara lain kita akan mewajibkan pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, komite audit di emiten, dan kewajiban bagi penyusun laporan keuangan emiten itu harus punya sertifikasi CA atau Certified Accountant. Kemudian untuk yang sinergitas di rencana aksi ketujuh yaitu pendalaman pasar secara terintegrasi, di mana OJK dan seluruh stakeholder saja yang terkait terus mengakselerasi inisiatif-inisiatif pendalaman pasar. Ini juga penting ya Pak Pandu ya, kita banyak diskusi tentang market deepening ini, baik dari sisi demand, ya, supply, permintaan, penawaran, juga terutama juga yang penting dari sisi infrastruktur di pasar modal itu sendiri. Ini supaya apa? Untuk memperkuat peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang. Pendalaman ini kita lakukan secara terintegrasi melalui sinergi bersama seluruh stakeholder. Pertama kita punya forum ya untuk forum pendalaman pasar dengan Kementerian Keuangan,
dengan Bank Indonesia dan pihak-pihak lainnya. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder. Ini kita tidak bisa melakukan apapun sendiri ya. Tentu saja kita harus lakukan sinergi dan kolaborasi, termasuk terutama dengan pemerintah, dengan SRO, pelaku industri dan pihak-pihak terkait, dengan Bapak Ibu semua yang akan terus diperkuat dan dipererat dalam melanjutkan reformasi secara berkesinambungan di pasar modal. Itu adalah 8 aksi yang kita komit, OJK komit untuk melakukan 8 langkah strategis reformasi struktural, reformasi integritas di sektor pasar modal Indonesia. Dari saya akan mengundang Pak Hasan juga untuk ini sebagai KE PMDK untuk kalau ada yang ingin disampaikan. Setelah Pak Hasan nanti Pak Jeffrey, saya mengundang Pak Samsul juga dan mungkin Pak Idil. Silakan. Terima kasih Bu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bu Kiki yang kami hormati, Pak Pandu, Pak Jeffrey, Pak Samsul dan Pak Iding, serta seluruh komisaris utama SRO, Bu Nurhaida, Pak Fuad, Pak Husen, dan tentu saja Bapak Ibu hadirin sekalian yang merupakan unsur pelaku usaha di pasar modal Indonesia. Bu Kiki, sebelum melanjutkan saya ingin menyempatkan apresiasi dan berterima kasih dahulu atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak salah ini adalah hari Minggu, hari yang seharusnya Bapak Ibu tidak mendapatkan undangan kami untuk hadir di lantai bursa pada sore hari ini. Bentuk kehadiran Bapak Ibu tentu yang membersamai kami yang hadir pada sore hari ini, selain menunjukkan komitmen dan keinginan dan upaya bersama kita untuk terus menghadirkan perbaikan penyempurnaan di bursa dan pasar modal kita, tentu karena ini hari yang berbeda dari hari biasanya, kita juga memaknai sebagai adanya urgensi dan keinginan kuat kita untuk menghadirkan penyegeraan atau percepatan atas solusi terhadap isu-isu terkini yang kita hadapi belakangan ini. Tidak ada substansi yang perlu saya tambahkan. Saya kira Ibu Ketua kami, Bu Kiki, sudah lengkap menyampaikan selain perkembangan kelembagaan di OJK, menanggapi dinamika perkembangan terakhir. Tadi kami sudah bersepakat di OJK bersama SRO dan hari ini kami perdengarkan kepada seluruh pelaku usaha di pasar modal kita untuk sama-sama melanjutkan keinginan kuat dan agenda besar panjang kita untuk menghadirkan integritas sesungguhnya di pasar modal Indonesia. Untuk memudahkan dalam jangka waktu yang tidak lama ini kita rangkum dalam 8 rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia. Namun kami pastikan dalam pelaksanaannya kita akan mengukur dampaknya satu persatu dan kemudian kami akan mendengar seluas-luasnya apa yang dibutuhkan oleh pelaku pasar dan industri pasar modal kita agar kita sama-sama melakukan ini secara aman dan tentu pada saat persiapan maupun terutama implementasi pelaksanaannya nanti betul-betul tidak memberikan dampak negatif kepada pelaksanaan kegiatan di pasar modal kita. Tentu harapannya melalui keseluruhan langkah-langkah percepatan reformasi ini yang kita canangkan akan dilakukan secara terukur, transparan dan harus kita lakukan konsisten. Ya, integritas ini tidak cukup kita lakukan hanya di 1 tahun pertama misalnya, kemudian kita mengabaikan di kesempatan berikutnya. Ini harus kita lakukan konsisten. Kami tentu di OJK menegaskan bahwa stabilitas sistem keuangan dan juga pemulihan ekonomi nasional berada pada jalur yang kita harapkan kuat, kredibel, dan dapat dipercaya. OJK tentu akan terus hadir, akan bekerja bersama Bapak Ibu sekalian, dan terus bertindak secara nyata untuk menjaga kepercayaan publik dan tentu juga melindungi para investor di pasar modal kita dan tentu memastikan pasar modal kita
dan seluruh pasar keuangan Indonesia akan tumbuh sehat, berintegritas, berdaya saing global, dan juga berkelanjutan. Kami tentu juga menegaskan bersama SRO komitmen penuh untuk menjaga terus aspek-aspek ini, stabilitas, integritas, dan kredibilitas keseluruhan proses dan mekanisme di pasar modal nasional. Melalui bentuk-bentuk percepatan reformasi yang terukur, transparan, dan berkelanjutan, kami tentu bersama Bapak Ibu sekalian ingin memastikan dan menghadirkan pasar modal Indonesia yang ke depan tetap solid, terpercaya, dan menjadi pilar utama dari pemulihan serta menjadi faktor yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional ke depannya. Mungkin itu Bu Kiki yang dapat kami tambahkan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan. Tangan boleh. Silakan Pak Jeffrey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bu Kiki, Pak Hasan, Pak Pandu, Pak Samsul, Pak Iding, Bapak Ibu para komisaris utama, SRO, Bapak Ibu pelaku, rekan-rekan media yang saya hormati. Dari SRO atau Bursa Efek Indonesia, pertama yang ingin kami sampaikan adalah bahwa operasional Bursa Efek Indonesia, baik kesiapan sistem perdagangan, pelayanan kepada seluruh stakeholders, maupun proses pengambilan keputusan berjalan secara normal tanpa ada gangguan apapun. Yang kedua, tentu melengkapi percepatan reformasi tadi, dibutuhkan juga percepatan pendalaman pasar. Dalam konteks pendalaman pasar dari sisi demand, khususnya bagaimana mendatangkan lebih banyak investor global. Kami sudah menampung banyak concern dari global index provider, dan kami sudah berkomunikasi dengan beberapa index provider. Minggu lalu kami juga berkomunikasi dengan FTSE. Ya, seperti Bapak Ibu ketahui, besok kami akan berkomunikasi lagi dengan MSCI. Apa yang akan kami lakukan untuk melakukan pendalaman dari sisi demand, khususnya agar lebih banyak lagi investor asing masuk, dengan penambahan bobot Indonesia di dalam konstituen indeks global, antara lain adalah tadi juga sudah disampaikan, kami SRO akan meningkatkan disclosure, melengkapi disclosure yang sudah kami sampaikan kepada publik melalui website Bursa Efek Indonesia di awal Januari kemarin. Kami akan meningkatkan lagi disclosure data kepemilikan saham secara lebih granular, termasuk untuk data kepemilikan saham atau shareholders name di bawah 5%, sehingga akan setara dengan bursa-bursa global lainnya. Kami akan melaksanakan ini di awal Februari 2026 ini. Kemudian Bursa Efek Indonesia bersama dengan KSEI juga akan meningkatkan klasifikasi tipe investor dengan lebih detail, sehingga clarity atas investor yang bertransaksi di pasar modal Indonesia akan lebih jelas dan komprehensif. Untuk meningkatkan tipe investor dari yang saat ini 9 kategori SID akan disesuaikan dengan global best practice, maka kami akan menambahkan kategori lain dalam klasifikasi investor sesuai dengan kategori yang diharapkan oleh MSCI. Ini mencakup klasifikasi seperti SWF, PE, Investment Advisor, Discretionary Fund, dan lain-lain. Kami akan mulai melakukan sosialisasi kepada pelaku pasar minggu ini
dan meminta pelaku pasar, custodian bank, dan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan remapping atas kebutuhan klasifikasi investor tersebut. Kami harapkan proses ini akan dapat diselesaikan paling lambat bulan April tahun 2026 sebelum timeline yang ditetapkan oleh MSCI. Bursa Efek Indonesia akan terus melakukan sosialisasi terkait perkembangan terkini dan langkah strategis yang diambil oleh Bursa Efek Indonesia kepada seluruh pelaku pasar, baik domestik maupun foreign investor, untuk memberikan kejelasan dan memberikan kepastian terhadap iklim investasi di pasar modal Indonesia. Mungkin demikian tambahan dari kami, Bu Kiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jeffrey. Pak Samsul, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu PLT Ketua OJK, Ibu Kiki, Pak Hasan, Pak Pandu, Pak Jeffrey, serta Pak Iding, serta Bapak Ibu Komisaris Utama Bursa Efek Indonesia, serta Direksi Bursa Efek Indonesia, SRO semuanya, Bapak Ibu perwakilan asosiasi, pelaku pasar, dan teman-teman jurnalis yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Dari KSEI tentunya kami terus terang akan mendukung sepenuhnya komitmen Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini untuk percepatan rencana aksi, percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia, dan sebagian besar tadi secara detail juga sudah dijelaskan oleh Bu Kiki serta Pak Jeffrey. Hanya pada kesempatan ini saya sedikit aja ingin menambahkan bahwa KSEI siap mendukung setiap program yang akan dilakukan terkait dengan disclosure dan transparansi untuk pasar modal Indonesia. Dan juga kami akan melakukan percepatan untuk penyediaan sistem terutama, dan sebelum sistem dibuat kami akan melakukannya dengan secara manual. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Jeffrey, kita berharap karena terutama untuk granularity data type of investor ini kami membutuhkan partisipasi atau dari semua market partisipan, dalam hal ini perusahaan efek dan bank custody, untuk melakukan pendalaman terkait dengan tipe investornya. Dan untuk itu kami berharap kita bisa bekerja sama dengan sebaik-baiknya dan menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya untuk bisa menghasilkan data yang memang diharapkan oleh global index provider yang berharap agar data itu tersedia di pasar modal Indonesia. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Samsul. Lanjut Pak Edi. Baik. Terakhir nih kayaknya sudah banyak diungkapkan. Saya hormati Pak Pandu, Bu Kiki, Pak Hasan, Pak Jeffrey, Pak Samsul. Mungkin sedikit saja dari kami, dari KPI terutama. Sebelum ke intinya KP, mungkin perlu disampaikan kepada pelaku dan juga investor gitu ya, bahwa isu mengenai indeks global ini bukan berarti bahwa market kita bermasalah gitu ya. Ini lebih atau bukan juga sejatinya yang tidak menjadi krisis dari pasar modal kita gitu ya, tetapi lebih kepada peningkatan kualitas pasar. Nah ini juga hal yang sebenarnya reguler terjadi di berbagai pasar di dunia juga gitu ya. Nah, penyedia indeks global seperti MSCI juga tidak menilai harga saham, tidak menilai kinerja emiten, dan juga apa yang mereka nilai itu adalah bagaimana mereka melihat investability-nya, bagaimana melihat saham itu layak diinvestasikan untuk mereka. Jadi khususnya mengenai free float yang tadi banyak disampaikan oleh Bapak Ibu semua, termasuk bagaimana rencana kerja SLO dan OJK terkait free float ini gitu ya. Nah karena itu penting juga kita sampaikan bahwa
untuk MSCI ini mungkin ada saham-saham tertentu. Jadi isunya adalah bukan pada pasarnya tetapi pada saham-saham tertentu. Mungkin ada saham-saham tertentu yang secara free float itu tidak memadai informasinya. Nah, itu yang memang menjadi fokusnya. Nah, tetapi ini akan menjadi perbaikan kualitas pasar keseluruhan. Artinya apa? Masih banyak saham-saham lain yang memang memadai informasinya dan secara investasi itu layak diinvestasikan. Nah, ini yang menjadi catatan kita bersama. Nah, selanjutnya terkait free float sendiri tadi disampaikan dari 7,5 akan menjadi 15%. Sekali lagi mungkin tidak sekedar angka, tetapi nanti yang akan ditingkatkan adalah kualitas dari informasinya untuk melihat apakah saham publik ini benar-benar beredar, benar-benar diperdagangkan dan dapat diakses oleh investor secara wajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait KP, mungkin KP tidak terlalu terkait dengan informasi MSCI atau free float dan lain sebagainya. Tetapi kami KP memang punya risiko tersendiri. Ya, jadi informasi mengenai free float, kemudian mengenai concentration trading, concentration kepemilikan, kemudian coordinated trading, coordinated ownership itu juga menjadi perhatian KP karena ujungnya ketika ada risiko kegagalan itu adalah di KP. Dan KP punya tools-tools tersendiri, ya, bagaimana mengontrol atau memonitor saham-saham tersebut, tetapi semata-mata untuk kepentingan risiko dari sisi KP. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pelaku kemudian investor juga mungkin pernah dengar bagaimana parameter risiko KP itu tidak menilai apakah saham itu layak diinvestasikan atau tidak, tetapi lebih kepada penjagaan dari sisi risiko market, khususnya risiko penjaminan. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, dan untuk berbagai inisiatif tadi tentunya dari sisi role dan peran KP kami akan mendukung sepenuhnya sesuai dengan peran dan tugas dari KPI sebagai lembaga clearing dan penjaminan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Perlu sesi Q&A enggak? Ada yang mau tanya? Bapak Ibu? Enggak ada? Enggak ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Baik, kami persilakan Bapak Ibu. Udah jelas semua berarti. Siapa? Untuk pertanyaan pertama mungkin dapat ditujukan kepada Danantara. Silakan Bapak Ibu, mungkin dari Asosiasi Pasar Modal. Bapak Ibu dari Asosiasi Pasar Modal, kami persilakan. Nanyanya Japri kayaknya sama Pak Pandu. Nah, Bu Lili. Baik, silakan, Ini Bu Lili Bu Lili. ini teman saya dari saya mulai masuk market tahun berapa tuh Bu ya? Tapi Bu Lili awet muda loh. Jadi, Terima kasih Bu Kiki. Selamat sore semuanya. Saya tidak kepada Danantara ya, saya lebih tertarik kepada fokus Ibu Kiki terhadap MSCI punya concern ya, which is transparansi ya, struktur shareholding itu ya, dan coordinated trading behaviors kan, yang katakanlah mengundermine proper price formation. Kalau coordinated transaction itu kita udah tahu lah ya, nanti tugas regulator yang katakanlah membereskan. Nah, untuk yang shareholders structure itu kan nanti akan melibatkan perusahaan efek ya. Tadi sudah disampaikan Pak Samsul dengan bank custodian, betul ya. Dan efeknya memang besar. Tentu saja kita akan mendukung sepenuhnya ya upaya ini agar comes bulan Mei kita aman gitu ya. Kita bahagialah. Nah, pertanyaan saya sebegini, supaya lebih agak teknis, tapi menurut saya penting ya. Di KSEI kan sekarang kategori investornya itu 9 ya, betul? Ada individual, ada corporate, ada others dan sebagainya. Pokoknya 9 lah, pension fund, etc. Yang MSCI punya komentar, actually waktu dia consultation paper itu September 2025 kan lebih tanya, gimana ya kalau saya coret corporate and others, betul? Opsi 1 corporate and others dicoret, satu lagi corporate aja dengan simulasinya. Nah, waktu itu API sudah kasih komentar ya, kamu jangan dong coret begitu saja, karena di dalam corporate dan others itu tentu
tentu saja ada juga yang less than 5%. Betul ya? Jadi tadi saya agak bingung mendengar bahwa akan ada kategori baru. Tidakkah yang diminta itu lebih bagaimana memecah di corporate and others itu, mana yang di bawah 5%, yang public shares, dengan yang 5 dan 5 ke atas. Itu pemahaman kami. Jadi mohon pencerahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lili. Mohon izin Ibu kita tampung dulu pertanyaannya. Dan untuk pertanyaan berikutnya, kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan media terlebih dahulu. Mungkin ada pertanyaan kepada OJK. Oke, selamat sore Bu Kiki dan Bapak-Bapak semua. Saya Anggi dari IDX Channel, izin bertanya Bu, mungkin bagaimana langkah-langkah OJK meningkatkan kualitas transparansi data kepemilikan dan klasifikasi investor yang menjadi konser MSCI besok, seperti itu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, satu pertanyaan lagi kami berikan kesempatan kembali kepada Asosiasi Pasar Modal, Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu berkenan untuk pertanyaannya kepada Danantara. Baik, terima kasih Ibu Kiki, Pak Pandu, Pak Hasan Fauzi, Pak Jeffrey, Pak Iding Fadli, dan Pak Samsul Hidayat. Saya David Sutianto, dari Ketua Umum dari Perkumpulan Analis Efek Indonesia, jadi kami dari analis. Memang kami melihat dalam beberapa waktu terakhir ini pasar modal itu memang biasanya dibangun hanya dasar 3 fondasi ya. Yang pertama trust, kedua liquidity, yang ketiga terkait dengan investor itu sendiri. Dari perspektif ini, kami juga melihat sebenarnya reformasi yang dilakukan pada hari ini bagus semua, penting. Ada penegakan disiplin pasar, free float, kemudian tata kelola, dan juga banyak hal yang bisa meningkatkan kredibilitas Indonesia di masa investor. Nah, ada beberapa hal yang mungkin kita ingin more to be clarify. Yang pertama terhadap Danantara. Danantara ini kan tadi narasikan bisa berperan sebagai investor jangka panjang dan penyangga likuiditas, khususnya pada momen volatilitas yang tinggi Pak. Jadi kalau dulu kita dengar itu BPJS ya Pak ya. Jadi kalau market crash, BPJS masuk, kita tenang gitu. Nah, seberapa besar amount yang disiapkan Pak? Karena ini menjadi trust bagi market juga Pak. Dulu kan kalau BPJS kita disiapkan, BPJS AUM-nya sekian triliun, jadi kita tahu tuh Pak berapa buffernya. Kemudian mungkin untuk OJK kami juga terus mendorong ya untuk bisa menjaga konsistensi penegakan hukum, transparansi dan kepercayaan. Dan untuk bursa sendiri, kemudian kita juga fokus terhadap likuiditas, pemataan riset dan akses data. Dan mungkin ada beberapa regulasi Pak yang mungkin akan kita tanyakan, misalkan free float 15%. Ini sudah dihitung belum Pak untuk kapasitas penyerapan marketnya? Karena itu peningkatannya cukup besar. Lalu kemudian yang kedua, mungkin bisa direview Pak aturan-aturan yang dianggap kurang transparan Pak. Misalnya kode broker, kemudian kode investor, selain itu juga mekanisme FCA juga mungkin bisa direview kembali Pak. Karena itu menjadi isu yang cukup panjang dalam beberapa waktu terakhir. Overall kami dari analis percaya dengan kolaborasi ini, rencana aksi ini, kita pasar modal bisa bukan hanya tumbuh besar, tapi juga jadi pasar modal yang bisa dipercaya, kemudian dapat juga menjadi pasar modal yang sustainability untuk Indonesia ke depannya. Sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu, kami persilakan untuk Bapak untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih Bu Lili atas supportnya ya API dalam hal ini, karena memang ini butuh partisipasi dari Bank Custody dan juga perusahaan efek, dan rencananya memang kita akan akselerasi Bu, mudah-mudahan kita bisa kerja sama-sama karena ini adalah penyempurnaan dari Indonesia adalah salah satu negara yang sudah support disclosure dan transparansi sejak awal, karena mungkin juga kita nggak banyak negara yang sudah menerapkan SID di dunia ini. Jadi kita ini sebenarnya negara yang sudah sangat patuh Bu. Hanya saja memang waktu kita mendesain SID, kita juga berdiskusi dengan the whole financial service Indonesia termasuk Bank Indonesia, sehingga type of investor itu adalah hanya 9, which is itu corporate, securities company, investment bank, student dan foundation serta others. Nah benar Bu Lili bahwa waktu itu yang mereka minta consultation paper dari mereka adalah bahwa the whole type of CP and others will be
exclude from the free float calculation. Itu impact-nya luar biasa dan kita merasa bahwa kalau itu dilakukan tentunya free float di pasar modal Indonesia akan berantakan lah kan gitu. Nah kemudian ada diskusi-diskusi bahwa jangan dilakukan itu karena di dalamnya itu ada under 5% shareholder yang juga banyak sekali. Nah kemudian diskusinya berkembang lagi bahwa mereka minta disediakan yang 5% ke bawah tuh berapa, yang di atas 5% berapa, kemudian dibagi lagi foreign and lokal, dan untuk yang itu tahap pertama sudah dipublish di web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Januari 2025. That's pembicaraannya Bu, bahwa itu tahap pertama. Nah tahap berikutnya adalah kita melakukan granularity artinya pemecahan lagi atas 9 tipe tersebut. Nah dari 9 tipe yang ada ini untuk corporate and others itu akan ada pemecahan sampai 15 tipe lagi. Jadi nanti others ada 15 tipe tapi tidak merubah SID. SID-nya tetap akan ada field tambahan which is itu corporate sifatnya apa. Kemudian others, ini others-nya apa? Jadi adalah sub dari tipe investor yang sudah ada di SID. Karena kalau kita rubah SID-nya, tentunya akan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Nah, saya kira tugas dari BK dan perusahaan efek nantinya adalah menambahkan satu field saja. Kalau dia CP di SID, CP-nya apa? Kalau dia ada 15 tambahan CP di situ ya. Kemudian kalau dia ada, itu saya kira yang akan kita lakukan bersama. Dan intinya ini sudah berprogres sebenarnya dan kita tidak menunggu sistem lagi karena kita akan buat manual saja. Nantinya sistem manual ini langsung kita masukkan, manual ini akan masukkan ke sistem setelah sistemnya sudah jadi. Saya kira itu Bu Lili yang akan kita lakukan terkait ini. Terima kasih. Silakan Ibu untuk. Sebelum ke Anggi ya, saya nambahin Bu Lili tadi ya Bu Lili terkait dengan konsultatif paper dari MSCI. Kita udah sangat intensif membahas itu. Masuk dari pagi Bu kita dari diskusi sama CRO dan langkah-langkahnya tadi semua sudah disampaikan oleh Pak Samsul dan kita sudah minta untuk timeline-nya ya. Tentu saja nanti akan dikomunikasikan dengan Bapak Ibu juga semua. Mungkin itu dan saya jawab dari pertanyaan Mbak Anggi ya. Mbak Anggi, terima kasih yang punya rumah di sini ya. Mbak, tadi kita sampaikan ya bahwa kita rencana aksi tadi Mbak, yang 8 rencana aksi itu sebenarnya juga satu upaya kita juga untuk mengadres concern-concern dari MSCI tadi yang Mbak Anggi sampaikan. Itu adalah untuk bagaimana dari detail rencana aksi itu dari 8 tadi ya untuk klaster terutama integritas dan lain-lain ya itu bagaimana kita nanti melalui 8 rencana aksi transformasi reformasi integritas di pasar modal Indonesia kita sudah minta kepada SRO ya baik di bursa maupun di KSEI tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Samsul juga kepada Pak Jeffrey dan kawan-kawan bagaimana juga meningkatkan batas free float tadi Mbak Anggi menjadi 15% dan juga bagaimana ketentuan juga kita akan sesuaikan sudah on progress ya nanti misalnya untuk peningkatan 15% namun yang untuk IPO baru ya bisa kita langsung minta untuk 15%. Dan juga kita minta peningkatan kualitas melalui detailing klasifikasi subtipe investor tadi yang persis seperti yang dijelaskan oleh Direktur Utama KSEI. Ini harapan kita Mbak Anggi bisa memperkuat untuk transparansi, kemudian kredibilitas data dan juga data ownership ya yang ada di pasar modal Indonesia dan juga terkait dengan free float emiten di Indonesia. Itu semua concern-concern MSCI yang kita address. Kalau langkah-langkah detailnya ya nanti kayak misalnya staging untuk 15%-nya dan lain-lain itu pasti akan disampaikan dan kita juga tidak untuk target pelaksanaannya juga tentu akan kita sesuaikan ya untuk kita lihat mana rencana aksi yang doable juga ya yang
yang make sense gitu ya, tidak yang misalnya kemarin gosipnya wah harus dalam 1 bulan 2 bulan, enggak lah seperti itu ya. Dari market beberapa juga mempertanyakan. Tentu saja kita akan sampaikan rencana aksi yang akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Mungkin itu kita semua targetkan mungkin di Februari Maret ini ya Pak Hasan ya, akan kita sampaikan, dan rencana aksi tadi yang disampaikan Pak Samsul bisa selesai dalam waktu dekat. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Mohon berkenan Pak Pandu, apa ada tambahan dari Danantara Pak? Baik, jadi pertama-tama dari Danantara kami apresiasi sama seperti para investor 8 langkah yang akan dilakukan. Kalau boleh dirangkumi itu mungkin salah satu adalah bahasanya capital market reform. Dan reformasi ini bukan untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Dan ini sangat penting karena yang the most important di pasar modal itu is about trust. And how do you gain trust. Jadi saya rasa 8 langkah ini bagian dari capital market reform yang bisa kita lakukan secara menyeluruh. Ini juga menyangkut Undang-Undang P2SK yang sedang terjadi, dan ini juga kesempatan emas untuk kita juga memperkuat business judgment rule atau cut loss provision yang saya rasa sangat penting untuk the Jamso Stack of the world. Ini sangat penting, kenapa? Karena mereka juga akan menambah likuiditas di pasar modal. Ini jadi sangat penting karena menurut kami ini kita bagus sekali 8 langkah ini adalah langkah yang melihat ke depan bukan melihat ke belakang. Jadi secara fundamental ini merupakan langkah-langkah yang baik. Tentunya nanti the devil is in the detail. Tugas kami juga dan juga semua di asosiasi di sini dan juga para active market participant untuk kerjasama bareng, support juga regulator, support IDX, bagaimana kita bisa 8 poin ini bisa menjadi hal yang nantinya sangat baik ke depan. Dan ini bukan hanya mengingat hari Senin ataupun minggu depan. Tugas kita adalah bagaimana meningkatkan kompetitif pasar modal kita. Ini saya mungkin dongeng sedikit tambahan Bu Kiki. Ini kesempatan emas kalau lihat dari market cap to GDP is only about 60%-ish, 66%. Ini perbandingan baik dengan India ataupun di Hong Kong. Kalau Hong Kong mungkin bisa sampai 40 kali lipat karena Cina pun termasuk di sana. Kalau lihat di US itu paling tidak 2-3 kali lipat dari GDP. Jadi sebenarnya potensi pasar modal Indonesia minimum bisa double dari hari ini. Kalau melihat the deepening of capital market, dan itu adalah push yang kita ingin lakukan. Kami di Danantara sebagai market participant melihat this is where the upside is. Bukan saja nanti dari perusahaan-perusahaan yang ada di dalam Danantara untuk masuk sebagai salah satu saham-saham baru IPO, tapi big IPO. Yang keduanya tentu kami juga untuk membeli ikut, dan di sini kami melewati MI untuk tahun ini. Ya kita akan menambah terus posisi kami. Ya tentu kalau saya ngomong size nanti Anda akan signaling. Saya juga nggak mau melakukan itu karena semuanya di sini Bu Kiki ini very smart. Pemain-pemain di depan ini pinter-pinter semua. Jadi saya menjago matematika semua. Tapi yang paling penting we're here, we're investing setiap hari karena we think market Indonesia itu sangat atraktif. Itu yang paling penting. Dan yang langkah regulator lakukan ini bagian dari reformasi pasar modal ini, langkah awal yang tepat, dan sekarang the devil is in the detail. Tugas kami pun kebetulan adalah karena di atas ini ya, yuk kita bareng-bareng bikin lebih baik lagi pasar modal. Dan kebetulan lapor juga Bu Kiki, saya juga 3 tahun jadi komisaris di pasar modal di Indonesia. Ini senior-senior saya di depan. Jadi ini juga rumah buat saya pribadi. Saya ingin pasar modal kita menjadi globally kompetitif. Terima kasih Bu Kiki. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan untuk para narasumber kita pada sore hari ini. Dan setelah ini kita akan melakukan sesi foto bersama dengan seluruh pelaku pasar modal. Mohon berkenan Bapak Ibu yang berada di atas panggung untuk dapat menempatkan posisi di depan kursi masing-masing. Dan kami mengundang Bapak Ibu hadirin untuk dapat berdiri di depan tempat duduk masing-masing. Foto akan diambil dari arah depan panggung.
Bapak Ibu Tahu, ikut aja.